Adorable Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Sobat Adorable Islam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Salah satu topik menarik yang sering dibahas adalah pernyataan dalam Al-Quran tentang gunung yang bergerak seperti awan. Mari kita jelajahi lebih dalam mengenai perspektif ini dari sudut pandang agama Islam dan sains. Gunung merupakan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak tersebar di permukaan bumi. Di antara kita pasti sudah pernah naik gunung untuk sekedar bermain atau untuk menikmati keindahan alam dan merasakan kesejukan yang jarang kita rasakan ketika berada di tengah kota. Secara kasat mata gunung terlihat hanya diam tidak bergerak, namun sebagaimana awan yang bergerak di langit, gunung-gunung itu juga bergerak mengikuti pergerakan lempeng benua di atas lapisan magma. Hal ini tentu banyak yang membantahnya bagaimana bisa gunung yang kokoh menjulang ternyata bisa bergerak. Berikut ini bahasan tentang gunung yang bergerak dengan berbagai fakta yang sudah dijelaskan oleh para ilmuwan dan pada ayat Al-Quran. Gunung yang terus bergerak, diibaratkan pergerakan awan adalah sebuah fenomena yang patut diamati sebagai wujud kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada umatnya. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 88. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. Dan kamu lihat gunung-gunung itu kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Adapun penjelasan ayat tersebut menurut tafsir Al-Muntakhab. Wahai Rasul, engkau melihat gunung-gunung itu tetap di tempatnya dan engkau mengira mereka diam, padahal yang terjadi sesungguhnya mereka bergerak cepat laksana gerakan awan. Melalui ayat ini dijelaskan bahwa bukan hanya orang-orang pada masa ayat ini diturunkan yang menganggapnya sangat mustahil, orang-orang sekarang pun yang lebih dekat dengan ilmu pengetahuan juga banyak yang menganggapnya tidak mungkin. Tetapi fakta ilmu pengetahuan justru membenarkan Al-Quran di balik kekokohannya. Para ilmuwan sepakat bahwa gunung tidak diam seperti yang kita anggap, melainkan bergerak seperti halnya pergerakan awan. Pergerakan-pergerakan bumi, lempengan bumi, dan semua benda-benda di atasnya tentu menimbulkan berbagai perubahan, baik pergerakan cepat, sedang, maupun pergerakan lambat yang tidak disadari manusia. Perubahan dinamis itu menyebabkan terjebaknya endapan-endapan yang diperlukan manusia, seperti mineral, air tanah, energi fosil, dan sebagainya. Perubahan juga dapat menimbulkan gempa, gelombang tsunami, hilangnya daratan dari pandangan mata, atau munculnya gunung-gunung baru seperti terjadi pada Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Lantas bagaimana pendapat sains? Dalam buku Al-Quran versus Sains Modern, menurut Dr. Zakir Naik, seorang ilmuwan geolog yang berasal dari Washington, Amerika Serikat, yaitu Profesor Emeritus Frank Press, mengkaji tentang gunung sebagai pasak bumi. Menurutnya kerak bumi mengapung di atas cairan lapisan terluar bumi membentang 5 km dari permukaan. Kedalaman lapisan gunung menghujam sejauh 35 km, sehingga itulah kenapa gunung disebut dengan pasak. Bumi berdasarkan teori lempeng tektonik, lempengan yang ada pada bumi bergerak di atas lapisan mantel bumi membawa benua dan dasar lautan. Melalui penelitian, pergerakan benua dapat diukur, yakni memiliki kecepatan pergerakan 1 hingga 5 cm setiap tahunnya. Pergerakan lempengan ini terjadi terus-menerus mengakibatkan perubahan pada geografi bumi secara perlahan. Gunung sebagai hasil dari fenomena lipatan juga bergerak mengikuti gerak lempengan-lempengan. Kerak bumi tersebut bergerak seperti mengapung di atas lapisan magma yang lebih rapat. Gunung-gunung ini bergerak mengambang bersama mengikuti gerak lempengan tempat gunung tersebut berada. Karena kecepatannya sekitar 1-5 cm per tahun, maka pergerakan lempengan dan gunung-gunung di atasnya tidak terasa atau tidak terlihat. Berkaitan dengan pergerakan lempengan dan gunung tersebut, ilmuwan modern menggunakan istilah pergeseran benua. Inilah yang kemudian menjadi pendekatan ilmiah untuk menjelaskan pergerakan gunung. Sejatinya gunung-gunung tersebut bergerak namun kita tidak melihat atau merasakannya pergerakan tersebut. Seorang ilmuwan Jerman bernama Alfred Wegener mengemukakan bahwa benua-benua pada permukaan bumi menyatu pada masa-masa awal bumi, tetapi kemudian bergeser ke arah yang berbeda-beda sehingga terpisah ketika mereka bergerak saling menjauhi. Para ahli geologi memahami kebenaran pernyataan Wegener baru pada tahun 1980, yakni 50 tahun setelah kematiannya.
Sebagaimana pernah dikemukakan oleh Wegener dalam sebuah tulisan yang terbit tahun 1915, sekitar 500 juta tahun lalu seluruh tanah daratan yang ada di permukaan bumi awalnya adalah satu kesatuan yang dinamakan Pangaea. Daratan ini terletak di kutub selatan. Sekitar 180 juta tahun lalu, Pangaea terbelah menjadi dua bagian yang masing-masingnya bergerak ke arah yang berbeda. Salah satu daratan atau benua raksasa ini adalah Gondwana, yang meliputi Afrika, Australia, Antartika, dan India. Benua raksasa kedua adalah Laurasia, yang terdiri atas Eropa, Amerika Utara, dan Asia, kecuali India. Selama 150 tahun setelah pemisahan ini, Gondwana dan Laurasia terbagi menjadi daratan-daratan yang lebih kecil. Benua-benua yang terbentuk menyusul terbelahnya Pangaea telah bergerak pada permukaan bumi secara terus-menerus sejauh beberapa sentimeter per tahun. Peristiwa ini juga menyebabkan perubahan perbandingan luas antara wilayah daratan dan lautan di bumi. Pergerakan kerak bumi ini diketemukan setelah penelitian geologi yang dilakukan pada awal abad ke-20. Ada hal sangat penting yang perlu dikemukakan di sini. Allah telah menyebut tentang gerakan gunung sebagaimana mengapungnya perjalanan awan. Kini, ilmuwan modern juga menggunakan istilah continental drift atau gerakan mengapung dari benua. Salah satu keajaiban Al-Quran tentang fakta ini, yang baru-baru saja ditemukan oleh para ilmuwan, semuanya telah dinyatakan dalam Al-Quran. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih telah menonton videonya hingga akhir. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Saya tutup video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Like and share. subscribe.